Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 urutan ke-7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan sejarah Yunani kuno. Sebelum masuk ke presentasi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu, mulai dari yang paling pojok. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Mala, nama saya Nova. Saya Dewa Gabutala Asmadi, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Fauzi Faris Abdullah, nomor absen 9. Saya Muhammad Ansaraza, nomor absen 13. Ya, setelah kita berkenalan, marilah masuk kepada materi. Yunani kuno, peradaban Yunani kuno. Yunani merupakan salah satu pusat peradaban tertua di Eropa. Tingginya tingkat peradaban Yunani dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya sebagai berikut. Keadaan alam. Daerah Yunani terletak di ujung tenggara benua Eropa. Sebagian besar kepulauan di Laut Egea dan Laut Ionia masuk wilayah Yunani. Batas-batas letak Yunani. Di sebelah utara, Yunani berbatasan dengan Albania, Yugoslavia, Bulgaria, dan Turki di daratan Eropa. Di sebelah timur, Yunani dikelilingi Laut Egea. Di sebelah selatan, Laut Tengah, dan di sebelah barat, Laut Ionia. Pantai Yunani banyak teluknya, memiliki beberapa tanah genting seperti Peloponnesus dan Kalsidia. Tanah Yunani bergunung-gunung. Itu pada umumnya tidak subur. Keadaan alam yang kurang subur itu membuat bangsa Yunani meninggalkan daerah dan mencari daerah-daerah yang subur. Yang kedua, penduduk. Bangsa Yunani merupakan percampuran daerah antara para pendatang dari padang rumput sekitar Laut Kaspia dan penduduk asli yang mengusahakan pertanian. Bangsa-bangsa pendatang itu termasuk rumpunan bangsa Indo-Jerman. Suku-suku pendatang berimigrasi sejak tahun 2000 sebelum Masehi dan dating secara bergelombang. Mereka tidak hanya menempati daratan Yunani, tetapi menyebar sampai ke kepulauan Laut Egea dan bahkan menetap sampai di daerah pantai Asia Barat. Tiga bangsa besar yang hidup pada masa Yunani kuno yaitu bangsa Doria, tinggal di Peloponnesus dengan ibu kota Sparta. Bangsa Ionia tinggal di Attika dengan ibu kota Delphi. Bangsa Aeolia tinggal di Yunani Utara dengan ibu kota Olimpia. Seni bangunan atau seni bahan. Beberapa poin peninggalan peradaban Yunani kuno dalam seni bangunan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Argopolis. 2. Kuil dewa Zeus di Bukit Olympus. 3. The Parthenon. 4. Alley of the Temples. 5. The Erechtheum. 6. Temple of Apollo. 7. Temple of Artemis. Sementara karya seni bahan yang dihasilkan berupa patung para dewa ataupun tokoh terkenal. Beberapa contohnya yaitu 1. Patung Dewa Zeus. 2. Dewi Athena. 3. Plato. 4. Aristoteles, dan masih banyak lainnya. D. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Yunani adalah gudang ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak ilmuwan dari berbagai bidang seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Pythagoras, dan Archimedes. Bangsa Yunani telah memiliki berbagai macam pengetahuan dan teknologi yang tinggi, yakni 1. Menciptakan perahu layar sebagai sarana untuk mengarungi Laut Tengah dan menghubungkan daratan Yunani dengan daerah-daerah pantai timur laut Pulau Sicilia. 2. Membuat barang dari tanah liat. 3. Menghasilkan karya arsitektur. 4. Mengembangkan industri untuk menunjang perdagangan. 5. Menghasilkan karya benda-benda lengkap. Pemerintahan dan hukum. Yunani dikelilingi gunung, lembah, dan teluk. Keadaan alam ini mempersulit hubungan antara kelompok dengan kelompok yang lain. Kemungkinan yang terpisah itu lambat laun berkembang menjadi negara kota yang merdeka. Negara kota tersebut disebut polis. Pada masa itu Yunani terdapat banyak negara kota. Polis Sparta. Menjelang akhir abad, salah satu polis di Peloponnesos dikuasai oleh Sparta. Polis mengadakan suatu pemberontakan terhadap Sparta. Tetapi Sparta tetap berusaha untuk menjaga segala kemungkinan terhadap terulangnya kembali suatu pemberontakan. Athena. Tata pemerintahan Athena digariskan oleh Solon 549 sebelum Masehi. Negarawan ini melakukan beberapa pembaruan, antara lain menghapus perbudakan dan memulihkan hak rakyat sipil. Kota Athena terletak di semenanjung Attika dan tidak jauh dari pantai dengan badannya bernama Pyrrhus. Perang Persia dengan Yunani 492 sampai 484 sebelum Masehi. Ketika Athena memberikan bantuannya kepada polis, maka tindakan Yunani dijadikan alasan
oleh Raja Darius untuk menyerang daratan Yunani. Serangan Persia di Yunani terbagi menjadi 3 periode, yaitu tahun 492 sebelum Masehi, 490 sebelum Masehi, dan 480 sebelum Masehi. Tetapi pasukan Yunani berhasil mengalahkan Persia dan membebaskan polis-polisnya. Pada tahun 448 sebelum Masehi, dilaksanakan perdamaian antara Persia dan Yunani. Masa kejayaan Athena 450-404 sebelum Masehi. Athena mengalami kemajuan pesat dalam segala bidang seperti bidang seni dan ilmu pengetahuan, munculnya filosof besar. Persaingan Sparta dan Athena. Kemajuan yang dicapai oleh Athena menimbulkan rasa iri dari polis lainnya, termasuk polis Sparta. Persaingan antara polis Athena dan polis Sparta memuncak dalam perang Peloponnesos 413 sampai 404 sebelum Masehi. Akhirnya Sparta menang dalam pertempuran laut Aegospotami dan membuat Athena menyerah. Yunani menjadi terpecah belah dan semakin lemah. Peradaban Yunani terancam punah. Beruntungnya Yunani munculnya Mesopotamia. Kekacauan dan kelemahan Yunani digunakan sebaik-baiknya oleh Oilephus, seorang raja dari kerajaan Macedonia yang terletak di sebelah utara Yunani. Pada tahun 338 sebelum Masehi, tentara Yunani yang sudah lemah dengan mudah dapat ditaklukkan oleh pasukan Macedonia. Perjuangan kerajaan Macedonia menyerbu Persia diteruskan oleh putranya yang bernama Iskandar Zulkarnain 335 sampai 323 sebelum Masehi. Filsafat. Filsafat bangsa Yunani banyak diterjemahkan dalam tafsirkan oleh para filsuf Islam melalui kesusastraan Islam. Ciri filsafat Yunani yaitu metode berpikir logis atau rasional dan sistematis, cara pendidikan terhadap suatu peristiwa dan gejala-gejala alam sampai pada masalahnya yang sejujurnya. Filsafat orang Yunani telah pandai menyusun, menciptakan ilmu filsafat yang meliputi berbagai bidang antara lain ilmu pikir, ilmu alam, ilmu kesusilaan, dan ilmu negara. Kepercayaan. Bangsa Yunani percaya pada adanya dewa-dewi yang bertubuh seperti manusia, tapi lebih indah, lebih besar, dan tidak dapat mati. Di antaranya 1. Zeus, dewa langit dan bumi. 2. Apollo, dewa kesenian. 3. Poseidon, dewa laut. 4. Hades, dewa kematian. 5. Aphrodite, dewa kecantikan dan cinta. 6. Hermes, dewa perdagangan. 7. Athena, dewa kebijaksanaan. Peninggalan budaya. Seni bangunan dan seni pahat pada umumnya diciptakan sebagai tanda pengabdian terhadap dewa-dewa. Seni sastra, hasil kesatuan pada umumnya ditulis untuk mengulaskan para pahlawan yang telah gugur. Salah satunya sastrawan terkenal dari Yunani adalah Hermos, yang menulis kitab Iliad dan Odyssea. 1. Kitab Iliad menceritakan tentang perang Troia dan disebabkan oleh ditariknya Helena dari Sparta oleh perangan Paris dan Troia. 2. Kitab Odyssea menceritakan tentang pengembaraan Odysseus pulang dari Troia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.